Salam damai sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersama kembali di dalam program pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Seperti biasanya kita akan membahas salah satu bacaan leksionari ibadah minggu. Dan pada hari ini kita akan bersama menghayati firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan 8. Kita akan menghayatinya di dalam tema Alfa dan Omega. Namun sebelumnya marilah kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa supaya kita boleh memahami, menghayati firman Tuhan ini di dalam pimpinan kuasanya. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus boleh kami panggil sebagai Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu hari ini. Kami ingin menghayati hidup kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Oleh karenanya, saat ini kami berserah kepadamu di dalam pemahaman Alkitab ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan 8 yang demikian dituliskan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kitab yang kita baca ini adalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu pada umumnya dipahami sebagai sesuatu yang diterima oleh seseorang secara khusus, mungkin berupa penglihatan, mungkin berupa pendengaran, tetapi itu adalah sebuah pernyataan kehendak Allah yang perlu disampaikan kepada umatnya oleh sang nabi atau rasul. Nah, saudara, Wahyu di dalam kitab yang kita baca ini sesungguhnya adalah terjemahan dari kata apokalipsis, yang berarti menyingkapkan. Sesuatu yang terselubung itu dibuka. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tapi coba itu dibuka. Nah, makanya di dalam kitab Wahyu ini ada banyak simbol-simbol yang tidak mudah dimengerti begitu saja. Perlu pemahaman lebih dalam, dan itu nampaknya berkait dengan latar belakang penulisan kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos pada saat ia dibuang. Pada saat itu pergumulan umat percaya ada dalam penganiayaan, karena di bawah pemerintahan Domitianus, ia menuntut bahwa setiap rakyatnya harus menyembahnya sebagai Tuhan dan Allah. Nah, ini tentu menjadi masalah bagi orang Kristen yang menghayati, mengakui bahwa Tuhan Yesuslah Allah dan Tuhan yang harus disembah. Oleh karena itu, ada banyak umat percaya yang harus mengalami penganiayaan karena dianggap pemberontak terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu. Nah,
Salah satu jalan keluarnya ketika mereka berkomunikasi, mereka pun menggunakan simbol-simbol yang ada bisa kita lihat di dalam tulisan kitab Wahyu ini. Tujuannya sesungguhnya adalah untuk menguatkan orang-orang yang dalam penganiayaan, yang dalam penderitaan, yang mungkin merasa hidup mereka sudah berakhir, tidak ada lagi pengharapan. Sekalipun mereka masih hidup, mereka tidak punya masa depan. Oleh karenanya, saat ini kita akan menghayati bagaimana pemahaman tentang penghayatan iman di dalam tema Alfa dan Omega. Saudara, dinyatakan paling tidak 2 kali, yaitu pada ayat yang keempat. Di sana dikatakan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Demikian juga pada ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini adalah sebuah penghayatan hidup yang bukan hanya tentang saat ini saja apa yang kita alami, tetapi kita mampu menghayati apa sesungguhnya yang terjadi bahkan sebelum semuanya ada, sampai nanti pada akhirnya terus berlangsung di dalam rahmat kasih Allah yang menciptakan dan yang memelihara kehidupan. Saudara, kalau kita perhatikan seseorang yang demikian terpuruk di dalam permasalahan, yang tidak mampu lagi melihat pengharapan, biasanya mereka yang demikian terjebak dengan masalah yang dialaminya saat ini di sini. Orang yang mampu untuk tidak terjebak pada permasalahan, ia masih mampu untuk melihat masa depannya di dalam pengharapan, sehingga ia mampu berjuang. Orang yang tidak terjebak pada permasalahannya saat ini, mampu memaknai apa yang telah terjadi di masa lalu. Kalau dulu saya pernah mengalami ini dan itu, sekarang saya mengalami hal yang seperti ini, pasti punya makna dan saya punya pengharapan karena saya juga pernah melewati masalah-masalah sebelumnya. Di dalam iman Kristen, kita dimampukan untuk memaknai kehidupan bukan hanya sesempit masalah yang saat ini sedang terjadi. Bahkan bukan hanya tentang sejarah kehidupan kita sendiri saja dari sejak lahir sampai nanti kepada matinya. Tetapi di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita boleh memaknai bahwa hidup kita adalah merupakan bagian dari rencana Allah. Rencana Allah yang sungguh indah, yang sudah dirancangkan sejak pada mulanya sampai saat ini, sampai juga selama-lamanya. Itulah penghayatan iman di dalam Kristus, Sang Alfa dan Omega. Ia adalah firman Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Keberlangsungan itu terus ada. Menarik sekali kalau kita memperhatikan simbol Alfa dan Omega ini, bahwa pada sejak mulanya Sang Firman itu, yaitu Yesus Kristus, yang dikatakan di sini, wahyu ini adalah wahyu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Sang Firman yang sudah ada sejak semulanya. Kita bisa kembali mengacu kepada kitab Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama. Di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, karena Allah selalu menciptakan sesuatu dengan firman-Nya. Firman adalah pernyataan kehendak Allah, kasih Allah yang dinyatakan. Dan firman itu telah menjadi manusia, menjadi demikian dekat dengan kita, menyertai kita di dalam setiap langkah dan pergumulan hidup kita, melanjutkan setiap perjuangan-perjuangan harapan kita. Nah saudara, bagi umat percaya saat itu yang sedang dalam penderitaan, ini sungguh menguatkan. Karena mereka tidak sendiri. Mereka bersama dengan Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega. Kalau kita mengacu kepada perjanjian lama, ada juga dituliskan di sana, Ratapan 3 ayat 23. Kasih setianya selalu baru tiap pagi.
itu memberikan kesejukan bagi kehidupan kita, bahwa Allah tetap setia menemani kita. Sekalipun mungkin kita menghadapi berbagai masalah yang menyulitkan, bahkan sungguh sangat berat, atau mungkin penderitaan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia tahu persis penderitaan kita, sebab Tuhan Yesus Kristus sendiri telah menderita bagi kita. Penderitaan yang ditanggungnya jauh lebih dahsyat dari segala penderitaan yang pernah dialami oleh manusia. Maka ia sangat mengerti apa yang kita alami. Kita tidak sendiri, dan kita punya pengharapan karena kehidupan kita ini dari awal sampai akhirnya ada dalam kendali tangan kasih Tuhan. Ialah Sang Alfa dan Omega. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat yang keempat, di sana dituliskan bahwa surat ini ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Memang nampaknya surat ini khusus untuk pergumulan jemaat-jemaat yang dalam penganiayaan saat itu. Namun demikian, ini juga bermakna bagi kita. Sampai sepanjang segala abad ini bermakna karena Tuhan adalah Sang Alfa dan Omega, Sang Immanuel yang selalu menyertai kita. Angka 7 ini penting, saudara. 7 adalah angka kesempurnaan dalam simbol-simbol tradisi Yahudi. Itu artinya Tuhan Yesus Kristus utuh sempurna sepanjang segala abad bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Sebab di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas raja-raja di bumi. Nah, saudara, oleh karena itu apabila kita ada di dalam pergumulan, kita merasa lemah dan tidak mampu apa-apa, di dalam tekanan-tekanan yang berat, kesulitan karena kuasa-kuasa tertentu, percayalah bahwa kehidupan kita ini ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Segala kesulitan, segala penderitaan yang ada itu, marilah kita hadapi dengan teguh dan setia, karena kita percaya kuasa-kuasa yang ada di dunia ini tidak lebih besar kuasanya dari Sang Penguasa kehidupan. Dari awal mulanya sampai pada akhirnya, Dialah Sang Alfa Omega yang pada saatnya nanti akan datang menjadi hakim yang adil, yang akan menjemput kita. Kita boleh tinggal di dalam rahmat kasih Allah yang penuh, karena kita percaya di dalam Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, pada ayat yang ke-6 di sana pun dikatakan bahwa kita dibuat menjadi suatu kerajaan dan imam-imam. Kita menjadi suatu kerajaan ketika kita menghayati kuasa Tuhan Yesus Kristus Sang Alfa Omega. Tentu bukan dengan penghayatan bahwa kita siap menentang, kita siap menghancurkan kuasa-kuasa yang ada di dunia, dan kitalah yang akan menjadi penguasanya di dunia. Bukan di dalam penghayatan yang seperti itu. Tetapi kerajaan di sini adalah artinya hati kita dikuasai oleh kehendak Allah. Hati kita yang meraja bukan ego dan keinginan kita atau ambisi kita, tetapi sungguh-sungguh kasih Allah yang meraja di dalam hati kita dan mewujud di dalam setiap tindakan kita. Maka saudara-saudara, di sana kita pun menjadi imam-imam. Imam tugasnya adalah menjadi perantara agar umat dekat dengan Allah. Oleh karena itu, di dalam penghayatan Yesus Kristus Sang Alfa Omega, kita pun boleh meneladani apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Di sana dikatakan pada ayat yang ke-5, Yesus Kristus disebut sebagai saksi yang setia, karena selama hidupnya Tuhan Yesus sungguh-sungguh setia. Ia menjalani peristiwa salib dengan penuh kesetiaan, sekalipun ia harus menderita, tetapi kasihnya itu boleh terwujud bagi umat manusia. Nah, di sanalah kekuatan yang luar biasa kita hayati di dalam Kristus. Bukan kekuatan-kekuatan biasa, tetapi ini kekuatan dari Roh Kudus, yang di dalamnya kita boleh menghayati penyertaan kasih Kristus yang sungguh menemani kita. Karena ialah Sang Immanuel yang menemani setiap umat percaya dari awal pada mulanya, sebelum ada penciptaan sampai pada akhirnya. Kita semua ciptaannya di dalam rahmat, kasih, dan penyertaannya.
Itulah yang selalu menjadi ikrar iman percaya kita. Di dalam setiap kebaktian hari Minggu kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan umat percaya di sepanjang segala abad dan segala tempat. Kita menjadi kerajaan Allah. Kita menjadi umat Allah, menjadi imam-imam bagi Allah yang hadir bagi dunia untuk membawa kasih Allah supaya umat mengenal kasih Allah dan mengenal Allah itu. Saudara, demikianlah pengantar dari pemahaman Alkitab hari ini. Kiranya ini boleh menjadi pegangan bagi kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan marilah kita bersama saling berbagi pengalaman-pengalaman iman kita di dalam grup WA Info GKI Tegal Rejo Salatiga. Tuhan memberkati.